di Wonosobo View, dan selamat datang kembali ini di pinggir jalan raya Kertek Wonosobo ya. Baru mau beli mie ayam goreng plus bakso, satu porsinya 20.000, beli 2 porsi jadinya 40.000. Jalan raya Kertek Wonosobo ini lumayan ramai ya, karena yang dari arah Purworejo, Magelang, Temanggung, Semarang. Kalau mau ke arah Banjarnegara, Purwokerto, kadang juga ada yang lewat sini ya. Bis juga lewat sini tuh, yang jurusan Purwokerto, Semarang, Purwokerto, Surabaya. Ada bis pariwisata tadi. Makanya dalu nih kok sih. Apa gitu? Konser? Angkot. Yang lewat sini sih kalau angkot kuning itu cuma jurusan Wonosobo Kertek kok. Tapi kalau mikrobus itu jurusan Wonosobo ke Magelang dan Wonosobo Purworejo yang lewat sini. Truk-truk besar juga lewat sini, karena ini adalah jalan provinsi ya, jalan raya. Mana ngoten niku? Bayar sewa paling nggih. Nek buka tanggal alun-alun. Jadi kalau mau nyebrang di sini ya harus hati-hati bener. Kalau ndak nggak nyelonong bisa fatal juga, bisa ketabrak. Ini bapak-bapak yang dorong gerobak dari bambu ini, tahu enggak? Beliau ini rumahnya ada di Butuh, jadi sebelah kanan ya, sebelah kanannya Dusun Ngadireso. Dia itu setorongsok jalan kaki dari Butuh itu sampai ke depan toko itu, yang tukang rongsok depan toko itu jalan kaki setiap hari, padahal jaraknya sekitar 9,2 km. Memang orang zaman dulu sama orang yang kepepet Butuh itu tangguh ya, jalan kaki 9,2 km dari Dusun Butuh sampai ke Wonosobo kota. Dengan situasi jalannya ramai kayak gini, resiko keserempet kendaraan nih kalau nggak hati-hati. Soalnya kan nggak mungkin lewat trotoar ya, orang bawa itu gerobak dari bambu panjang pol kayak gitu. Kargo besar-besar juga lewat sini. Dan kalau kendaraan besar biasanya kalau mau ke arah ke Temanggung, Magelang, Semarang, Jogja itu lewat jalur yang membelah dua gunung kembar ya, Gunung Sindoro, Sumbing. Dan di jalur ini ya ada cerita yang mencekam dan menakutkan ya, bisa dibilang agak horor. Jalur yang membelah gunung ini kan pasti, namanya gunung kan ada tanjakan turunan ya,
Jadi kalau arah ke Temanggung, Magelang, Semarang itu dari Kertek itu nanjak terus sekitar 9 km sampai ke perbatasan Wonosobo, Temanggung ya, perbatasan Reco dan Klidung itu. Habis itu turun terus sampai ke Paraan. Kalau dari Reco, dari Klidung ke Paraan sih nggak terlalu. Dulu memang ada salah satu jembatan yang gak horor itu, turunan nikung sempit. Tapi semenjak dibangun jembatan yang viral itu, jembatan Sigandul, dengan kalau pemandangannya lagi cuacanya lagi cerah itu, dengan view pemandangan Gunung Sindoro Sumbing itu sudah aman sekarang jalur situ. Nah yang belum aman itu jalur dari Klidung ke arah Pasar Kertek. Ini sering sekali dijuluki jalur Tengkorak Wonosobo karena menurun atau menanjak hingga beberapa kilometer dan rawan kecelakaan atau jalur red line. Konon sih ada yang memiliki kemampuan melihat hal gaib ya. Dia memang melihat dari jembatan yang itu yang di atas, jembatan Reco hingga pertikan Pasar Kertek ini, jalannya itu warnanya merah karena banyak darah, yang mungkin karena banyak kecelakaan itu. Bahkan saking seringnya ada mitos yang berkembang dari kalangan masyarakat di sana ya, yang menyebutkan pantangan ketika melewati jalur Tengkorak Wonosobo. Katanya pengemudi ataupun penumpang dilarang membuang sampah atau kotoran apapun sepanjang jalur tersebut, mulai dari putung rokok hingga sampah yang lainnya. Sedangkan dari berbagai sumber ya, menurut Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, jalur maut ini yang sepanjang 9 km ini memiliki beda ketinggian lebih dari 500 meter dan sehingga sangat rawan. Jadi dari Klidung sampai Pasar Kertek itu beda ketinggiannya sekitar 500 meter lebih. Jadi ini gedung berapa tingkat ini? Ya sekitar gedung 150 tingkat beda ketinggiannya. Dan banyaknya kecelakaan ini karena remblong ya saat melewati jalur tersebut, bisa terjadi karena kampas mengalami overload dan panas disebabkan tinggi turunan jalan, berat muatan, dan laju kecepatan kendaraan yang berpengaruh pada fungsi rem. Karena dianjurkan kalau mau lewat jalur yang membelah Gunung Kembar ini ya, jalur Wonosobo Temanggung ini, jika kampas rem kendaraan bermotor panas segera menepi biar adem dulu. Dan syukurnya sepanjang jalur ini ya, dari Klidung sampai Pasar Kertek ini tersedia banyak sekali rest area ya. Dari rest area Klidung, rest area Kebun Teh ini ya, menepi aja kalau cuma istirahat situ tok gratis kok. Beda cerita kalau jajan ya, itu bayar harus. Lalu banyak juga rumah makan yang menyediakan tempat parkir ya untuk istirahat. Tapi kalau jajan ya bayar juga.
Dan karena biasanya kecelakaan yang melibatkan kendaraan ini terjadi, dominasinya itu ada pengendara yang belum paham medan jalan. Jadi biasanya dari arah Kledong itu begitu tahu turunan langsung main rem ya. Padahal turunannya itu sepanjang 9 km. Jadi sampai tengah sudah panas remnya, kapas remnya udah panas, akhirnya blong. Dan karena daerah pegunungan ya, di sore hari sampai pagi hari itu biasanya kabut, bahkan saking tebelnya itu sampai itu jarak pandangnya sangat terbatas, itu harus hati-hati juga. Itulah pembahasan tentang jalur Kledong Kertek Wonosobo yang rawan kecelakaan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mau ke Wonosobo atau cuma lewat Wonosobo dan baru pertama kali. Ya kalau lewat jalur itu hati-hati aja. Begitu kapas rem panas, berhenti, istirahat biar remnya ini, kapas remnya adem lagi. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Tunggu sekedap. Dia ngaput.